Tanya selama 60 menit ke depan akan mengajak semua di Dynamon Live Optimal Seminar Series. Salah satunya adalah seorang President of Grab Indonesia. Halo Pak Rizky, sudah bergabung bersama kita? Halo. Salam kenal Pak Rizky, saya Dea. Apa kabar Pak Rizky? Hai Dea, kabar baik. Semoga Dea juga sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Pak Rizky ini kan sering menggaungkan gitu ya bahwa mimpi saya Grab ini masuk kepada everyday, everything, super apps, aplikasi untuk semuanya. Apakah Bapak sudah achieve mimpi ini atau malah exit mimpi ini Pak? Udah melebihi dari mimpi-mimpi Bapak? Wah, ya kalau boleh dibilang partly achieved ya. Cuman kalau mau bilang fully achieved, masih banyak lagi sih yang harus kita lakukan, terutama untuk serving pelanggan dan customers lebih baik lagi. Wow, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini ya Pak ya, tentu banyak sekali tantangannya, atau mungkin ada hal-hal baru yang justru wow, ini membuka opportunity baru bagi program Grab. Ya, justru memang kalau kita lihat ini pandemi ini memang banyak mungkin hal yang mengagetkan atau tentunya ya kurang baik ya, terutama ya buat kebanyakan orang dan lain-lain. Tapi memang kita lihat juga pandemi ini pada waktu yang sama juga memberikan jadinya akselerasi kepada hal-hal kebiasaan yang sebelumnya kita belum biasa lakukan, tapi mungkin lebih baik ya. Mungkin salah satunya seperti ini, kita juga bisa lebih produktif. Mungkin kalau lagi yang biasa gitu ya, kita harus hadir dan lain-lain. Mungkin akan ada konflik schedules di jadwal saya yang padat. Kalau ini lebih mudah mengaturnya sekarangnya, jadi Dea ya. Sesuai dengan tema kita Pak, ini kan tips akselerasi karir melalui ide dan kreativitas. Keywordnya di sini adalah mungkin kreativitas Pak. Sebenarnya kalau menurut Bapak kreativitas simpelnya seperti apa sih mikirnya Pak? Definisinya. Wah, gimana ya definisinya ya kreativitasnya? Ini sebetulnya sebuah akumulasi ya kreativitas ya. Saya yakin sebetulnya definisinya banyak versi ya. Cuman kalau dari saya, mungkin saya melihatnya kreativitas itu tuh lebih kepada usaha untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah usaha untuk mendapatkan solusi ini adalah melalui berbagai sudut pandang. Ini kreativitas itu seperti itu. Kita bisa lihat berbagai sudut pandang. Karena seringkali ya, Dea ya, dan mungkin yang menyaksikan di sini, kita melihat satu masalah itu sulit untuk dipecahkan. Yang diperlukan di sini adalah keterbukaan, cara berpikir kita. Bahwa kalau kita melihat dari sudut pandang lain, akan ada solusi lain untuk yang kita lihat lebih kreatif di situ. Bapak bilang tadi kan solusi ya Pak, otomatis solusi itu butuh inovasi baru. Nah, kita ngambil benang merahnya dari pandemi nih Pak. Sebenarnya kalau boleh di-share sama kita inovasi-inovasi apa sih yang Grab saat ini lagi highlight banget, apalagi di era pandemi seperti sekarang Pak? Iya, jadi memang di sini nih kita lihat sendiri ya bagaimana terjadi perubahan orang dalam melakukan mobilitasnya. Jadi mungkin kalau saya bilang bisa begini ya penjelasannya ya. Kalau biasanya dulu orang mau pergi ya, itu kita bawa dari Grab melalui teknologi kita lakukan pemesanan dari point A ke point B. Kira-kira kan begitu ya, lihat sudut pandangnya. Tapi kemudian mobilitas terhambat. Nggak ada lagi nih, mungkin orang nggak boleh pergi, waktu itu dibatasi sekali di bulan Maret, April ya, kepergian juga sangat dibatasi. Tapi juga orang dari situ juga membatasi mobilitasnya. Jadi solusi yang kita hadirkan di sini ini adalah bagaimana orang tetap mencapai tujuannya. Jadi bukan secara fisik. Kalau dulu point A ke point B. Sekarang kalau saya lihat sudut pandangnya dibalik, ini lebih kreatif, yaitu point B-nya dibawa ke point A. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, jadi apa nih inovasinya? Tentunya membuat layanan pengantaran ini jadi lebih mudah buat masyarakat. Lalu bagaimana Pak meningkatkan atau memaksimalisasikan keterampilan talenta digital lokal untuk bisa lebih mendunia? Apalagi kan memang tech center ini juga berbasis digital juga. Bagaimana sih menyebarkan awareness juga kepada para pelaku UMKM Pak?
Ya, yang penting itu memanfaatkan teknologi untuk lebih produktif. Itu sebetulnya intinya. Jadi yang pertama mereka harus mengenal teknologinya, teknologi digital itu harus dikenalkan. Lalu kemudian membuat mereka lebih produktif. Bagaimana caranya mereka lebih produktif? Tentunya dari sisi kita tugasnya adalah membuat teknologi itu lebih mudah digunakan. Kenapa Nah, GrabTech Center ada di Indonesia? Karena pelakunya banyak sekali, ada 64 juta UMKM. Jadi kita harus belajar. Bukan kita yang mengenalkan teknologinya, tapi kita yang belajar dari mereka apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh mereka dan apa yang mereka inginkan. Seperti apa sih kalau UMKM itu sebetulnya ingin berjualan, misalnya pengen lebih mudah mendaftarnya, kemudian lebih mudah juga mengelola keuangannya lewat fitur-fitur teknologi. Tadi saya sebutkan lebih mudah juga untuk melakukan promosi, jadi mereka bisa melakukan advertising dengan murah dan mudah. Lalu juga ada kebutuhan-kebutuhan mereka, misalnya biasanya pingin printing atau apa dan lain-lain. Kita juga ada teknologinya di dalam aplikasi Grab Merchants kita untuk mempermudah mereka untuk kebutuhan sehari-hari berusahanya mereka. Dan siapa yang membuat teknologinya ini? Nggak semuanya Grab. Ada juga sebagian yang dibuat oleh startup loh, yang wow. dibina oleh Grab. Jadi ini konsep yang luar biasa. Pertama kita punya Grab Tech Center. Terus kemudian kita juga punya startup binaan yang ada di dalam kita sebut Grab Ventures Velocity Program. Nah, setiap startup yang bagus-bagus ini kita kembangkan masuk ke dalam ekosistem kita, menjadi bagian tadi dari solusi kreatif yang dibutuhkan oleh pelanggan kita ya, dalam hal ini UMKM. Jadi banyak solusi-solusi yang di dalam aplikasi Grab Merchants itu juga dihadirkan oleh startup-startup yang kita bina. Yang tentunya jadi ini ripple effect-nya banyak ya, selain memajukan UMKM, kita juga memajukan startup-startup itu karena dengan masuk ke ekosistem kita, mereka juga punya pasar yang cukup luas. Bahkan kalau nggak salah Grab Indonesia juga ekspansi ya Pak ke e-healthcare ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kita ada layanan telemedicine. Jadi di dalam aplikasi Grab, kita punya namanya layanan Grab Health. Kita bekerja sama dengan Good Doctor. Jadi itu adalah layanan telemedicine. Diluncurkan sebetulnya di November 2019 dia, tapi pas banget ya, sekitar Januari Februari, kemudian kan pandemi, Maret itu PSBB, jadi penggunanya juga meningkat drastis. Jadi sekarang ini udah menjadi gaya hidup sih untuk orang melakukan konsultasi kesehatan melalui telemedicine. Jadi siapa sih telemedicine ini? Ini dibantu oleh teknologi tentunya untuk kita bisa langsung berkomunikasi dengan tenaga kedokteran ya di sini ya. Untuk layanan general practitioner atau dokter umum itu disediakan secara gratis untuk dokter umum. Jadi silakan masuk aja ke dalam aplikasi Grab Health, pilih untuk yang general practitioners, yang umum itu gratis. Nah, kalau yang mau spesialis ada juga boleh pilih spesialis. Ada bermacam-macam loh, ada THT, ada penyakit dalam, ada psikolog juga ada di situ gitu ya. Kita silakan, saya juga pakai gampang sekali. Setelah konsultasi di situ, kemudian resepnya dibuat, kemudian kita bisa langsung pesen obatnya ke apotek dan langsung dikirim ke rumah. Pakai Grab juga tentunya ya dikirimnya ya, bisa langsung dikirim ke rumah. Buat yang nggak butuh konsultasi dengan dokter, mau langsung pesen obat, misalnya obat-obat yang over the counter gitu ya, obat sakit kepala atau apa, juga silahkan masuk aja ke Grab Health, bisa langsung pemesanan obat di situ, nanti tinggal search aja obatnya apa, nanti ditampilkan apotek terdekat, kemudian dikantar ke rumah. As simple as that. Sekali lagi ini solusi yang kreatif, yang menjawab kebutuhan masyarakat juga, mudah-mudahan sih. Keren banget Pak. Ini yang tadi Bapak sebut adalah kan tadi delivery service, itu kan core ya Pak. Kita punya produk kalau nggak ada yang nganter juga susah. Nah, pemerintah sudah gencar ya Pak mendorong kendaraan listrik, katanya Grab juga udah siap mengaspal nih Pak. Oh ya, bukan siap lagi, kita sudah. Jadi kita ini termasuk yang terdepan. Bener banget deh ya. Ini juga salah satu yang kita diskusikan juga sudah cukup lama. Kita juga diskusi dengan pemerintah dalam hal ini. Kita juga diskusi dengan global players dan lain-lain. Ada investors kita juga, Hyundai itu salah satu investors di Grab, among other investors ya. Kemudian mereka juga bilang rencana untuk pengembangan kendaraan listriknya dan lain-lain. Kita luncurkan roadmap untuk electric vehicles itu udah dari Desember 2019. Kemudian di bulan Januari
2020 kita luncurkan kendaraan electric vehicle 4 roda dari Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Jadi kita punya namanya Grab Car Electric di situ. Kalau ke Terminal 3, pengen cari transportasi ke kota, silahkan ke area kendaraan umumnya. Di situ ada bukan booth ya, tapi tempat kita untuk layanan electric vehicles, Grab Car Electric. Kemudian kita juga melakukan pengantaran makanan menggunakan Grab Bike Electric. Jadi sama ini kendaraan bermotor menggunakan tenaga baterai, fully baterai. Jadi slogan kita adalah 100% baterai, 0% polusi. Nah, kemudian kita juga ada e-bike, kemudian juga ada e-scooter. Jadi total kendaraan listrik yang ada di ekosistem Grab saat ini nih, itu sudah ada 5.000 kendaraan dari berbagai macam moda ya, dan ada berbagai kota. Udah ada di 9 provinsi, tentunya yang 2 roda lebih banyak di provinsi-provinsi lain ya. Tapi ini bagian dari komitmen kita juga. Sekali lagi, memang dibutuhkan kreativitas, bukan hanya dalam kerjasamanya Dea, tapi kreativitas juga bagaimana bisnis model ini bisa berjalan untuk kendaraan listrik. Dan tentunya nggak berhenti di sini, kita masih akan lebih maju lagi. Sekali lagi ini bukan kerja semalam juga, kita banyak diskusi dengan mitra partners, business partners dan partner pemerintah juga, dan tentunya untuk pengoperasian yang optimal masih butuh lagi jangka waktu yang cukup lama, tapi juga butuh lagi kerjasama pembentukan ekosistem. Jadi sekali lagi kreativitas itu nggak bisa sendiri, tapi harus as a teamwork. Tadi Bapak nyebut teamwork gitu ya Pak, tapi kalau misalnya orang tuh ngerasa stuck, bener-bener mungkin ya nggak ada ide, nggak ada inovasi, itu gimana sih Pak untuk ngegenjot, untuk terus produktif? Kan Bapak udah punya begitu banyak pengalaman, ini suhu banget nih, apalagi di bidang transportasi. Pak. Gimana? Iya. Waduh, sebetulnya mungkin saya bukan koreksi ya, cuman saya rework sedikit mungkin. Kalau menurut saya bukan kita kemudian stuck, kemudian bagaimana kita bisa produktif atau kreatif ya. Tapi justru harus kita persiapkan dulu sebelumnya. Keadaan itu pasti akan ada, nggak akan terhindarkan. Tapi kita harus siapkan sistem untuk itu. Sistem ini apa sih? Kita ciptakan lingkungan kerja ya di sini yang bisa mendukung kreativitas bahkan pada keadaan nanti kita stuck ya. Tadi yang seperti kata dia bilang ya, stuck ya. Jadi ada beberapa sih, mungkin banyak sih sebetulnya ya Dea ya, banyak. Tapi mungkin kalau saya mau sebutkan beberapa ya, yang pertama nih menurut saya penting banget itu lingkungan kerja yang terdiversifikasi atau diverse workplace ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau kayak saya nih, dan bahkan di Grab juga sama. Kalau saya sejak dulu ya, dan kebetulan sesuai banget di Grab kita mengadopt hal yang sama. Kita ini mencari tim dari berbagai macam latar belakang. Mungkin kalau latar belakang beda itu apa aja ya? Mungkin kita bisa mulai dari gender ya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa laki-laki dan wanita ini well represented in the team ya. Jadi ada banyak wanita juga, banyak pria, karena karakter kan beda ya antara wanita dan pria, dan cara pendekatannya juga seringkali berbeda. Bagaimana lagi menciptakan diverse workplace, latar belakang pendidikan. Ini juga penting. Sangat penting untuk memiliki tim dari berbagai latar belakang pendidikan. Di Grab sendiri, yang paling unik latar belakang, yang paling unik di Grab yang latar belakang apa ada anak filsafat mungkin? Nah itu dia, makanya di Grab sendiri kita Grabbers tentunya macam-macam latar belakang pendidikan. Kalau udah pasti ya, banyak dari latar belakang teknologi itu udah pasti ya. Terus ke ilmu sosial. Kalau ilmu sosial kan udah pasti banyak sekali yang economics atau manajemen lah ya, kebanyakan lah ya di sini. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tuh banyak sekali, kita hire banyak dari ilmu sosial ya. Bahkan kita juga hire dari antropologi. I'm not joking. Kita hire antropologi juga. Jadi benar-benar bermacam-macam. Tentunya ilmu politik juga ada ya di situ ya. Terus antropologi. There's a lot and there's many of those people gitu ya, yang saya pikir penting ya di sini ya. Jadi tadi saya bilang latar belakang gender, pendidikan, industri juga harus diverse, harus berbeda-beda, bukan hanya dari teknologi startup ya, tapi juga dari macam-macam gitu ya. Karena apa sih?
kenapa sih kita hire sedemikian banyak beda? Karena we don't hire for typical people. Saya nggak cari orang yang sama dengan saya. Karena akan sedikit value added-nya kalau saya meng-hire seseorang yang juga mirip-mirip dengan saya, pengetahuannya apa. Jadi ketika diskusi saya nggak bisa elaborate kan. Kita nggak bisa saling elaborate, bukan hanya saya, tapi kita semua. Jadi lingkungan kerja yang terdiversifikasi ini bisa membantu bukan saja saya, tapi tim untuk lebih kreatif dan produktif. Ya terutama tadi ya di awal saya bilang memecahkan masalah dari sudut pandang lain. Itu baru satu loh Dea, tadi ya, diverse workplace. Penting juga kalau menurut saya open culture. Jadi budaya kerja yang terbuka. Kayaknya kayak yang apa sih hubungannya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa budaya keterbukaan itu adalah kunci karena terbuka untuk mengemukakan pendapat di sini. Jadi dengan kultur atau budaya yang terbuka membuat satu penting banget permasalahannya bisa teridentifikasi. Tapi kemudian apa yang penting juga, karena kalau nggak terbuka ya masalah biasanya suka nggak dikemukakan kalau nggak terbuka. Kalau terbuka kan mereka akan open ya untuk mengemukakan. Tapi penting lagi adalah memecahkan masalahnya kan, bukan hanya mengidentifikasi masalahnya. Jadi dari situ bisa membuat ide-ide bahkan yang out of the box. Karena kalau tidak terbuka, ide yang out of the box itu cenderung akan suppressed, cenderung akan tidak dikemukakan. Sehingga ide-ide seperti ini bisa terakomodasi dengan open culture. Jadi di Grab sendiri budaya kita nih sangat terbuka, bahkan untuk membantu keterbukaan ini tempat kerja para senior management termasuk saya nggak dibedakan sama sekali dengan junior staff. I have the same seats like the junior staff. So di situ justru malah indahnya and actually it's a great stuff ya. Hal lain mungkin kalau saya boleh tambahin ya, gimana sih untuk bisa terus produktif dan lain dan kita persiapkan adalah organisasinya ini harus, kalau saya bilang istilahnya knowledge organization ya. Jadi pola atau struktur yang dibentuk di organisasi ini mengacu pada kegiatan yang berdasarkan pengetahuan. Jadi semua anggota tim harus melihat subjek berdasarkan data dan pengetahuan yang terbaru. Itu penting banget, pengetahuan yang terbaru, ilmu yang terbaru. Jadi semua tim bisa berusaha untuk mencari perkembangan terbaru dari sebuah subjek, sehingga pendekatan terbaru atau best practice tentunya nanti bisa diterapkan. Kalau saya lihat sebetulnya masih banyak lagi, cuman mungkin cukup di situ aja ya Dea ya kali ya, cukup situ dulu. Ya, Bapak udah banyak nih Pak pengalamannya dari satu company lain dan memimpin begitu banyak orang gitu ya Pak. Nah lalu bagaimana sih untuk meyakinkan tim supaya ide kita tuh ke-deliver gitu Pak? Kebanyakan mungkin bagi para millennials untuk mengakselerasi karir mereka punya ide tapi untuk speak up dan akhirnya diimplementasikan itu ternyata banyak kendala. Gimana sih cara meyakinkan tim supaya dengarkan dong ide kita gitu? Itu gimana sih Pak? Kalau di Grab mungkin sudah sangat bersinergi ya korporasinya, budayanya, mereka semua dari atas sampai bawah sangat terbuka. Lalu bagaimana dengan manajerial yang sangat mungkin agak kaku gitu Pak? Gimana sih cara untuk speak up Pak? Ya mau nggak mau memang harus dimulai dari manajerialnya. Jadi kalau ada manajerial yang agak kaku, mau nggak mau ini keterbukaan, ini udah era keterbukaan. Karena memang kuncinya adalah open culture tadi yang saya sebutkan. Karena tanpa begitu mungkin tim di sini ya, saya tidak sebut bawahan gitu, karena saya kadang-kadang agak terbalik ya. Mohon maaf nih agak melenceng sedikit deh ya. Sebagai yang di atas pimpinan, kalau kita konsepnya adalah we actually serve our team, we're serving our team. Kenapa? Karena we need to make sure our team can deliver and can achieve the goals. Kitalah yang serving mereka, apa yang dibutuhkan oleh mereka, bukan terbalik, mereka yang serving kita. Itu mungkin konsep yang sekarang sudah sangat berubah. Dan bagaimana cara membuat itu memang tadi keterbukaan. Jadi memang kalau pertanyaan dia tadi, bagaimana nih membuat tim bisa lebih terbuka, kalau manajerialnya agak kaku dan lain-lain. It has to start from the managerials. Mereka harus berubah, mereka harus polanya lebih terbuka. Karena kalau mereka, kalau tadi spesifik bilangnya millennials ya, kita baca dan kita juga lihat sehari-harinya adalah yang dicari itu bukan bos, tapi yang dicari adalah partners buat mereka. Yang mereka cari bukan perintah,
tapi yang mereka cari adalah vision and mission. Ini apakah saya melakukan sesuatu ini ada purpose atau tidak? Kalau diperintah tapi nggak ada purpose-nya, I mean like young people these days, mereka akan bilang, sorry saya nggak nggak sejalan dengan hal itu, dan mungkin mereka nanti akan pindah. Tapi kalau mission kita, goals kita, serving the right purpose, bahkan tanpa diminta pun, kebanyakan mereka justru akan berperan lebih aktif di situ, gitu sih. Wah, keren banget Pak, sangat insightful sekali. Dan memang metode leadership yang seperti ini yang sebenarnya sangat idam-idamkan sama orang-orang yang berusia millennials gitu ya Pak. Bos-bos yang open-minded, yang mau ngomong, tapi juga tetap berwibawa, keren Pak. Ini kan Bapak sibuk, begitu banyak yang mesti di-serve, begitu banyak yang harus achieve. Lalu bagaimana sih Pak menyelaraskan optimal living, seperti kampanyenya Danaman Optimal, harus ada optimal living. Kalau menurut versi Bapak seperti apa sih Pak? Cocok ya dengan kampanyenya Danaman ya. Oh iya, siap. Bagaimana optimal gitu ya. Kalau saya sih, kalau saya berkaca dari karir saya ya, jadi kadang-kadang kalau orang tuh memisahkan antara career atau professional goals dengan personal goals gitu ya. Kalau saya pikir justru itu harus sejalan. Apa yang kita ingin capai secara profesional harus jalan dengan kita personal dan keluarga juga ya. Karena kalau enggak, bagaimana jadinya nanti nggak bisa optimal di situ ya. Memang memang ini mungkin berbeda-beda tiap orang, cuman ini pendapat saya ya, seperti itu ya. Karena misalnya saya kasih contoh aja, misalnya saya ketika saya di awal karir gitu ya, jadi saya merasa misalnya pengalaman karir di dunia internasional itu sangat penting. Jadi I think I needed to work abroad gitu ya. Nah, kalau misalnya istri dan keluarga nggak sejalan dengan ini kan nggak akan nyambung ya. Yang ada adalah nanti tidak didukung. So we had discussions, terus kita juga lihat apa sebetulnya yang bisa kita kembangkan secara personal juga abroad, dan kemudian sejalan. Kemudian ya, saya juga and then work almost 5 years waktu itu, kebetulan juga di US, dan itu menjadi salah satu base yang sangat baik ya untuk karir ke depannya. Kemudian juga ketika saya pindah ke tech startup ya di sini, artinya masuk ke membangun tech startup ini juga butuh diskusi juga ya, artinya bukan hanya dari sayanya pengennya apa, tapi bagaimana dengan keluarga, implikasinya apa. Tentunya akan ada perubahan pola tentunya di awalnya yang tadinya udah established mungkin menjadi lebih tidak, structure-nya akan berubah gitu ya di sini ya. Dan ini harus sejalan sama-sama, karena kita juga harus melihat bagaimana ini secara jangka panjang antara tujuan profesional dan tujuan personal itu, kalau istilah bahasa Indonesia kan, berkesinambungan gitu. Di saat misalnya saya adalah karyawan Bapak gitu di Grab, dan mungkin berpapasan dengan Bapak di lift atau mungkin di pantry, Pak. Do you talk about work when you bump into them or just light conversation? Gimana sih Pak vibe-nya kalau ngobrol sama seorang Presiden Grab Indonesia gitu? Justru mungkin kebanyakan enggak ya. Saya pengen tahu sebetulnya gimana sih mereka, pertama mungkin rumahnya di mana, jauh atau enggak misalnya ya. Terus juga sebelum di Grab mereka di mana, terus light conversation, misalnya makannya apa, beli di mana. If it's good, looks good, I generally asking itu beli di mana ya, harganya berapa, biasanya things like that. Tapi memang kalau ketemu yang di kantor yang memang interaksinya sering soal kerjaan, mau nggak mau bicaranya juga mungkin bump into ya, kita bicara kerjaan ya. Tapi untuk kebanyakan karyawan yang mungkin saya tidak terlalu kenal dekat, saya justru pengen lebih tahu sisi-sisi pribadinya, karena bukannya kepo, bukannya begitu, tapi saya rasa that's actually the value of human interactions kan, karena kita ingin mengenal banget mereka, latar belakangnya apa, kira-kira dari situ kan terbentuk pola pikir mereka, kenapa. Saya juga jadi tahu apa kira-kira yang memotivasi mereka juga
untuk kerja, bagaimana family-nya, apa latar belakang mereka, apa yang mereka pikirkan nanti untuk masa depannya. Karena ini penting juga buat saya memikirkan apa rencana jangka panjang kita dan bagaimana we fits into their goals juga. Karena tadi saya juga bilang kan, sama bukan hanya saya yang harus menyelaraskan professional goals dengan personal goals-nya, tapi Grabbers juga seperti itu. Mereka juga harus selaras kan, professional and personal goals. Gimana saya bisa tahu itu kalau saya juga tidak berdiskusi mereka atau berbincang-bincang sedikit atau banyak soal personal mereka gitu. So how would you describe your leadership style, Pak? Mungkin in 3 words or maybe 1 word, I don't know. Apa sih seorang Rizky Kramadibrata tuh leadership style-nya? Kalau misalnya pernah dengar nguping mantan para karyawan Grab, wah kalau Pak Rizky mah asik gitu. Kalau Pak Rizky yang pernah Bapak dengar, stylenya Bapak seperti apa sih Pak? Kalau saya sih mungkin kalau 3 ya, saya pikir vision. Pertama kita harus clear juga on the visions. Kemudian partisipatif, karena saya tidak bekerja sendiri, saya mengajak gitu ya. Dan penting banget ini sering yang dilupakan orang, listen. Karena I need to listen to them. Sekali lagi, mungkin banyak hal kreatif, mayoritas dari hal kreatif apa yang dilakukan on my professional career, it's not from me. It's actually from my ability to listen to them. And if I spot something really, really useful and valuable, I will gladly use it. I will gladly embrace it. Bagaimana bisa seperti itu? Menurut saya salah satunya adalah kemampuan untuk dengar, listen. Very well said. Oke Pak, kami di sini terkesima sekali dengan obrolan kita dan tidak berasa berat dan tidak berasa terlalu nervous karena berhadapan dengan Presiden Indonesia. Karena ternyata Bapak asik banget. Kalau gitu mungkin kita bisa maju ke lightning round di mana kita akan melihat sisi asik seorang Pak Rizky nih. Waduh. Iseng-iseng aja nih Pak, pertanyaan-pertanyaan lucu-lucuan, sekitar 10 pertanyaan. Boleh ya Pak? Saya yang tegang nih jadi sekarang. Oke Pak, pertanyaan pertama nih Pak ya, boleh ya Pak Rizky ya? Banyakan mana nih Pak? Penumpang happy dengan harga promo atau penumpang happy Abang Grab ramah? Penumpang happy Abang Grab ramah. Penting sekali itu. Mantul Pak, soalnya barusan tadi pagi saya pesan Grab, abangnya bilang gini Pak, selamat sore, selamat menikmati, assalamualaikum. Saya seneng banget dengernya, thank you Dea. Pak. Oke, pertanyaan kedua. Kalau buat millennials nih Pak, millennials kan banyak yang galau nih Pak ya. Tapi menurut Bapak Presiden Grab Indonesia nih, jodoh itu dekat atau jodoh itu dicari Pak? Dekat lah, jodoh itu pasti ketemu. Oke, yang ketiga ya Pak ya. Ini adalah pengalaman pribadi nih Pak. Baru-baru ini kan saya diundang nih Pak, pernikahan virtual nih. Akhirnya nggak tahu mau ngasih angpaunya gimana. Akhirnya pakai gift card-nya Grab Pak. Nah, wow, keren. Kalau untuk Pak Rizky nih, pilih quotes yang mana untuk ngasih gift Grab card ya, gift card-nya Grab. Yang pertama, belum bisa ngumpul hadiahnya tetap mantul, atau manusia boleh berencana tapi saldo juga yang menentukan. Kayaknya lebih sticking manusia boleh berencana, saldo yang menentukan. I'm not quite sure yang mana yang better, tapi that sticks more to me. Oke, setuju Pak, saya Pak. Oke, yang keempat nih Pak. Lebih berat mana sih Pak Rizky? Maintain investor atau maintain customer? Maintain customer. It's a greatest responsibility. Karena I believe sih kalau kita maintain customers dengan baik, investors is well maintained as well. Wow. Oke, yang kelima Pak. Banyakin investasi atau banyakin cash? Banyak. Kalau di bawah bantal. Ya.
Lebih bagus banyakin investasi sih. Saya nggak tahu definisi cash-nya di sini apa. Kalau cash-nya adalah benar-benar cash uang, janganlah ya. Kalau maksudnya apa namanya masih uang cash gitu. Susah, Lagian kalau ya susah, Pak. susah mengelolanya. Oke, yang keenam, Bapak kan sibuk banget nih, sering traveling, apalagi sebelum pandemi ya Pak. Kalau lagi bisnis travel gitu Pak, bawa koper kecil atau koper besar? Kecil saya, sebisa mungkin sekecil mungkin saya. Makanya saya sangat memikirkan banget efisiensi ketika saya travel sih. Jadi kalau bisa kecil atau bisa backpack malah, I prefer backpack, honestly. Wah, tips bagus nih buat para nasabah Danamon Optimal ya. Jadi jangan kayak mau pulang kampung ya Pak ya. Padahal cuma 2 hari ya Pak. Siap. Yang ketujuh, kalau nggak kerja di corporate nih, buat Bapak Rizky, pilih mana? Jadi atlet apa jadi musisi Pak? Saya sangat bukan sportsman gitu ya. I don't think I could apa namanya perform well kalau jadi atlet gitu ya. Hopefully it'll create a lot of efforts gitu ya. Saya pilih musisi deh. Oke, siap. Musisi jazz nggak sih Pak? Ya kalau bisa sih. Baik. Nah, Pak yang ke-8 nih. Prioritas bagi Bapak saat merekrut seseorang, Pak. Dari kecerdasannya atau dari kepribadiannya? Kepribadian. Kenapa Pak? Boleh tahu? Itu prioritas nomor 1 buat saya. Karena kalau kepribadian itu yang tadi saya bilang culture, apakah dia open culture, apa itu namanya, kemudian apakah dia team players atau single players. Tentunya kecerdasan penting. Saya juga tidak undermining kecerdasan. Kami banyak juga hire tim-tim yang sangat cerdas. Tapi ketika melihat misalnya cerdas tapi kepribadian tidak baik, I've done some rejections because of that. Apa namanya? Jadi menurut saya priority kepribadian itu lebih penting karena itulah yang menjadi glue nanti untuk teamwork. Keren Pak. Baik, yang ke-9 nih Pak. Kesehatan mental dan immune system terjaga berkat optimal living atau shopping? Optimal living lah. Terakhir boleh nggak Pak? Di terakhir nih Pak ya. Yang ke-10. Boleh. Bapak Rizky Kramadibroto, Presiden Grab Indonesia, lebih sering apa sih Pak? Beliin tas istri atau bawain tas istri? Bawain tas istri, beli sendiri dia. Selama Bapak memimpin tim, bagaimana Pak Rizky mengatasi masalah age gap di antara tim member? Saya kalau dari awal ya ini tidak pernah mempermasalahkan age. Jadi I don't think age is a gap. Age is actually tadi sama menurut saya. It's a diversity factor. Karena orang misalnya cenderung mungkin udah lebih berumur misalnya, mungkin dia the sparks are pasti lessen walaupun bukan berarti tidak ada sparks lagi. Tapi kan pasti punya pengalaman, wisdom dan lain-lain. Sementara kalau misalnya mungkin younger, udah pasti sparksnya lebih ini, idenya juga biasanya meletup-letup. Tapi mungkin unsur wisdomnya kurang. Menurut saya, age is not a gap. Age is that diversity that we actually need. Jadi tadi mungkin saya missing ya. Jadi bukan hanya tadi latar belakang pendidikan, gender, kemudian apa itu namanya industri, tapi age diversity is also very very important. Karena age itu menjadi aset justru malah nanti. Terima kasih Pak. Oke, yang kedua, semoga terjawab ya dan tadi udah sangat komprehensif menjawabannya Bapak. Menurut Bapak, kalau kita berpindah-pindah jalur karir di fase awal bekerja dengan alasan cari pengalaman, apakah strategi yang bagus nih biasanya millennials nih Pak? Jadi kalau saya lihat ya, saya lihat itu berpindah-pindah kerja is just a mode kan sebetulnya salah satu cara. Sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah apa sih untuk orang? Adalah untuk mendapatkan ilmu yang terus bertambah. Saya juga sangat tidak endorse misalnya you stay sangat setia di satu pekerjaan, you stay for a long time di situ, tapi hanya untuk role yang sama lagi, karena tidak akan ada pengembangan di situ. So tadi saya bilang berpindah-pindah kerja itu mungkin hanya salah satu modanya aja. You can actually stay in one company, tapi mungkin pindah role, ngelihat sehingga lebih kaya pengalaman. It's like building CV di dalam company. Jadi jangan lupa ya, building CVs itu
buat kebanyakan mungkin teman-teman yang bekerja ya, bukan hanya dengan pindah pekerjaan, tapi bisa di dalam pekerjaan yang sama, you can ask actually to your company gitu ya, I want this role. Apa yang dibutuhkan untuk saya bisa untuk di role ini. Itu juga sama surfingnya adalah memperkaya juga pengalaman dan memperkaya wawasan yang sangat berguna untuk your future career. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Ya, gimana caranya biar bisa tetap relevan di usia late 30s, Pak? Nah, tadi knowledge. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya ini, dan saya lihat juga polanya untuk orang-orang sukses semua, tidak pernah berhenti belajar, dan tidak pernah menganggap dirinya sudah well knowledge at any point. Karena memang kenyataannya kita tidak pernah bisa well knowledge. Karena apa? Selalu aja ada perkembangan baru yang kita harus pelajarin. Jadi kalau kita punya semangat seperti itu, kita tahu bahwa perkembangan dunia ini berkembang dengan sangat cepat dan kita mau keep up seperti itu. Tentunya nggak akan pernah ada tuh mentality di dalam diri kita gitu, kita udahlah saya udah malas belajar dan lain-lain. Knowledge is your key. Knowledge is your key for your future success. Knowledge is your key for your organization success juga. Karena your organization success is your success. Berarti Pak, untuk gain knowledge juga perlu banget ya networking yang banyak dan juga mungkin sering membaca ya Pak? Setuju itu. Jadi knowledge itu bukan hanya didapat dengan baca. Of course baca sekarang sangat mudah ya. Kita cari apapun juga. Kita nggak kayak mungkin 1 dekade yang lalu misalnya. Sekarang semuanya udah sangat mudah ya. Tapi ada satu hal yang penting, Dea benar banget. Bukan hanya dengan baca, tapi juga dengan networking with the right people. Karena belajar dari orang, bagaimana mereka menghadapi sesuatu, bagaimana mereka melakukan inovasi sesuatu. Kita bisa selalu adopt sesuatu dari dia, walaupun mungkin bukan bukan plug ketiplak, bukan hanya benar-benar copy and paste, tapi we can actually copy, modify, and paste to our case. Wow. Pak, banyak banget nih ilmunya, kayaknya pengen banget direkam terus, pengen banget gitu ya didengerin setiap hari karena banyak banget ilmu-ilmunya keren-keren. Satu lagi nih, ternyata banyak sekali yang antusias nasabah dana monoptimal. Ada rekomendasi buku nggak Pak yang paling Bapak sukai yang bisa bantu kita bisa jadi tetap handal gitu dalam urusan leadership? Waduh, sebetulnya banyak banget ya. Cuman Kalau salah satu buku gitu kali ya Pak ya? Bagaimana? Mungkin film atau buku gitu yang mungkin Bapak suka. Ya, buku sih kalau saya sih banyak sekali sebetulnya buku bisnis. Cuman saya selalu paling suka The Tipping Point. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari situ. Terutama juga bagaimana menghadapi perubahan dan apa yang bisa kita ambil ya di situ ya. Kemudian kalau film saya kalau film personal mungkin juga banyak ya di situ ya. Cuma ada satu film yang saya juga suka banget ya. Saya lupa ya judulnya ya. Itu judulnya adalah The Pirates of the Silicon Valley. It's actually not a movie. It's actually a TV movie. Movie made for TV ya. Mungkin bisa di browse sekarang. I happen to watch that sometimes ago and it still sticks in my mind bagaimana perubahan itu bisa sangat terjadi dengan cepat. Jadi The Pirates of Silicon Valley, bagaimana perubahan bisa terjadi sangat cepat, bagaimana mereka orang-orang business leader menghadapinya di situ. It's an amazing ini sih nggak tahu ya itu dokumentari atau bukan. Mungkin ada beberapa yang di-create sih dari ceritanya, tapi you can learn so much dari itu. Terima kasih Bapak Rizky dan mungkin sedikit aja Pak jawabannya. What does 2021 hold for Grab Innovations? Karena kan kita mau tahun baru nih Pak. Sedikit aja mungkin bisa di-share. Ya tentunya kita nggak ada yang tahu what will happen in 2021. My hope adalah 2021 will be a better year, definitely. Karena I hope vaksin will kickstart and take place, di mana pertumbuhan consumer confidence akan ada di situ. I really hope dengan itu akan trigger bukan hanya growth, tapi juga more innovations dari kita, bagaimana kita bisa addressing pertumbuhan dengan lebih baik. Dan I really hope it's just not for Grab. I really hope it's for the whole business, it's for the whole industry, it's for the whole country, and it's for the whole world, sehingga we will live in a better place juga.
Terima kasih banyak Bapak Rizky Kramadibrata. Terima kasih segala ilmunya, share-nya sangat berharga sekali. Nggak kerasa sudah satu Berarti lalu begitu cepat, artinya Nasabah Danamon Optimal hari ini sesi kita harus berakhir. Jangan lupa ya untuk hadir di Danamon Live Optimal seminar berikutnya dengan speaker-speaker dan topik-topik yang juga sangat menarik, menginspirasi agar kita semakin #optimalkan hidupmu. Saya Dea Pranatania dan Bapak Rizky Kramadibrata pamit undur diri. Terima kasih, stay safe, stay healthy, and happy holiday. Terima kasih, Pak.